regu. Jadi tunggal dan regu, dan ini gerakannya gerakan Orsinil KPS Nusantara. Gerakan Orsinil KPS Nusantara. Jadi tidak ada kombinasi ataupun tambahan. Silakan. Jadi ini gerakan baku sehingga para pelatih, para ketua Pengda, ketua Pengcap dan ranting tentunya bisa mengakomodir seluruh Pengda atau Pengcap atau ranting bisa mengikuti lomba ini. Jadi bisa mengikuti lomba ini, kenapa? Karena ini gerakan baku. Gerakan baku diharapkan gerakan ini menjadikan nanti standarisasi. Standarisasi untuk kepentingan penyeragaman, keselarasan gerak Orsinil, ya, gerak baku KPSN. Kalau ini sukses di dalam kegiatan lomba festival ini, maka kita bisa berlanjut nanti event yang kedua yang sifatnya dengan koreo. Yang sifatnya dengan koreo. Oleh karena itu, dua item ini kami mohon setiap ranting, tempat latihan, Pengda tidak harus mengirimkan satu, lebih dari satu boleh. Mau 3 boleh, mau 4 boleh. Karena ini gerak baku. Ya, gerakan baku. Sehingga apa? Nanti gerakan ini para juri bisa memberikan penilaian, standarisasi yang benar itu yang mana. Nah, ini nanti akan ditampilkan, bisa disosialisasikan ke seluruh Pengda. Nah, Pengda nanti akan menurunkan. Oleh karena itu, saya berkeinginan, Ketum berkeinginan, kegiatan ini sebanyak mungkin untuk ikut serta kepeduliannya. Dalam rangka kita yang selama ini kegiatan pandemi ini tidak ada, kita sudah mulai di level 2, sudah sedikit terbuka, kegiatan bisa dilaksanakan di rumah. Ya, pelatih bisa ngajari di rumah, buat video, ataupun di taman, buat video, atau di tempat latihan, buat video bisa. Jadi tidak harus terfokus di tempat latihan, tidak. Dimanapun bisa. Dimanapun bisa, agar apa? Agar kegiatan tujuan pencapaian yang diinginkan oleh panitia dalam hal ini dapat tercapai. Apa harapan yang akan diberikan ribet kepada Ketum? Kita akan memberikan ribet. Ya, apakah itu nanti bentuknya uang pembinaan atau medali, nanti saya mohon masukan. Yang terbaik bagaimana? Sertifikat kita siapkan. Nanti masukan akan saya akomodir karena budget sudah kita siapkan. Budget sudah kita siapkan. Saya di Zoom ini berkeinginan ada kesepakatan, ada kemupakatan. Seyogyanya apakah harus ada medali, sertifikat? Halo. Ya, Mas. Halo. Nah, bisa diterima? Ya. Ya, bisa diterima ya. Jadi kami mengharapkan di malam hari ini ada titik ketemu semuanya. Jadi uang pembinaan sudah pasti kita berikan uang pembinaan agar antusias, agar para
yang ikut serta dalam kegiatan ini ada suatu penghargaan. Nah, ini mohon kepada seluruh Pengda di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, silakan mengikuti. Ini terbuka KPSN, ya, terbuka. Silakan. Kalau mau ngirim video, kita terima. Dalam hal ini nanti secara bidang penjurian oleh Bapak Ruslan yang akan memberikan tanggapan-tanggapan, memberikan masukan yang kemarin itu terlalu global. Sekarang kemarin kita putuskan kegiatan ini original, ya, original KPS Nusantara. Jadi mohon dengan hormat dari Ketum menyampaikan, beliau sangat berantusias sekali ingin memajukan KPS Nusantara ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu pentingnya penyeragaman gerak KPS Nusantara itu seperti apa. Nah, kemarin dari Bengkulu juga ada kendala, dari wilayah lain juga ada kendala, sehingga kita berikan video-video agar menjadikan pembelajaran. Nah, nanti kalau memang kemarin hasil di puncak itu, ketika Munas kan sudah ada gerak dasar itu, bisa dikirim dari saudara Gabriel atau apa, diberikan agar apa, daerah pun juga bisa memberikan memberikan gerak baku ini agar bisa diterjemahkan dalam rangka mengikut sertakan kegiatan lomba festival pencaksilat. Mungkin itu dari saya. Mungkin nanti ada tambahan, masukan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sebelum masukan dari teman-teman, kita ke Mas Ruslan dulu ya, selaku penanggung jawab peraturan pertandingannya. Jadi nanti setelah Mas Ruslan baru kita buka termin untuk masukan dari teman-teman yang lain. Mas Ruslan, udah ada kan ya Mas Ruslan ya? Silakan Mas Ruslan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, salam Satria KPS Nusantara. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Mohon izin Dewan Guru Normatif dan Dewan Guru Mas Saryana dan pengurus PBKPS dan teman-teman dari Pemda di luar DKI Jakarta. Menindaklanjuti pembicaraan hal kegiatan festival KPS Nusantara yang awalnya kita mulai di bulan-bulan ini ternyata diundur. Ini pun saya tidak bisa ngambil keputusan dalam hal penilaian. Kenapa? Karena kembali lagi ke kategori yang berbeda. Nah, yang ingin pertanyakan pertama adalah kita mengadakan festival apa seni KPS Nusantara? Itu pertanyaan dua. Festival apa seni jurus KPS Nusantara? Kalau festival otomatis harus ada iringan musik. Kalau seni KPS Nusantara tanpa musik. Nah, kalau seni KPS Nusantara, jurus KPS Nusantara, kita seperti di kategori cabang pencaksilat, yaitu di tunggal baku atau jurus bergu baku. Jadi rinciannya seperti itu, yaitu apa yang dinilai jumlah gerakan dikurangi sama gerakan yang salah. Kalau kita kembali gerak originalitas, maka saya kembalikan lagi ke panitia pusat. Kita ingin mengadakan festival pencaksilat KPS Nusantara, apa seni jurus KPS Nusantara. Nah, ini yang perbedaan. Yang memperbedakan tadi saya bilang, kalau festival harus diiringi dengan musik. Kalau seni jurus solo KPS Nusantara tanpa musik, penilaiannya otomatis berbeda. Kalau festival ada rangkaian nilai-nilainya, tapi kalau seni KPS Nusantara cukup dua penilaian, yaitu kebenaran gerak dan kemantapan gerak.
Nah, di sini pun saya tadi sempat WA komunikasi dengan Mas Kotor. Ini harus bidang teknik nanti yang menjelaskan, bukan kami hanya pelaksana penilaian. Ini pun harus berdasarkan putusan dari bidang teknik. Karena originalitas gerakan adalah bidang teknik. Adapun nanti kalau di festivalnya itu adalah bidang seni budayanya nanti, yaitu Mas Ade. Kami sebagai pelaksana hanya menilainya saja, dan itu pun acuannya berdasarkan dari bidang teknik itu sendiri. Bukan kami yang mengadakan sendiri, tapi bidang teknik yang mengadakan rembukan bidang teknik itu nilai seperti itu. Kita hanya melaksanakan bidang juri. Seperti halnya juga di PBC seperti itu. Nah, di dalam kalau kita kembali ke seni jurus spel KP Nusantara, nah di sini rencananya itu ada 3 kategori yang dilombakan. Kalau kita kembali ke seni KPS jurus KP Nusantara 3, yaitu senam 1 sampai 12, solo spell 1 dan solo spell 2. Jadi masing-masing kontingen, masing-masing utusan daerah bisa menampilkan ketiga-tiganya. Oh, saya pengen menampilkan jurus senam 1 sampai 12, bisa. Nah, nanti di situ akan dinilai. Kalau jurus senam total gerakan itu ada 96. Ada 96 termasuk siap. Nah, di situ juri akan menilai gerakan yang salah. Dari 96 dikurangi gerakan yang salah. Nah, ditambah dengan kemantapan gerak. Nah, kemantapan gerak ini pun nanti kita akan musyawarahkan dulu dengan bidang teknik. Standarisasi mau berapa. Nah, begitu pula dengan kategori solo spell. Nah, solo spell ini juga di dalamnya itu ada 3 unsur yang harus dipahami oleh teman-teman yang ada para pelatih. Di dalam solo spell itu ada 3 unsur yang harus kita ketahui. Pertama adalah unsur sikap, yaitu sikap pasang. Kedua, unsur hindaran dan unsur serangan. Di jurus itu ada 3 unsur itu yang harus kita pahami. Jadi di saat kita mengadakan, di saat ada unsur pasangan, posisi kita, mimik kita, ekspresi seperti apa. Itu pula hal dalam hal hindaran. Hindaran itu ada 2, ada tangkisan dengan atau juga dengan elakan. Itu hindaran. Ada gerakan namanya serangan. Di situ ada namanya serangan. Serangan bisa dengan tangan, juga dengan kaki. Di jurus solo spell itu ketiga unsurnya ada. Nah, itu yang membedakan dalam penilaian. Yang disebut kalau di jurus tunggal baku adalah ritmik gerak. Ritmik geraknya di situ. Jadi di dalam gerakan di KPS Nusantara juga tidak monoton. Jadi ada 1, 2, 3 siap. Tuh 2, 3 mulai lagi. Tuh 2, 3 siap. Tuh 2, 3 mulai lagi. Nah, di solo spell juga ada seperti itu. Ada namanya interval juga ada di situ. Seperti elang melayang, itu interval. Jadi di sini pun harus teman-teman harus ya gerakan nanti bisa disesuaikan di saat pasang tenaga kemantapannya bisa seperti apa. Itu hal dalam hal gerakan hindaran. Jangan tangkisan atau dengan elakan, kemantapan pun harus bisa diukur. Begitu pula dengan hal serangan. Nah, untuk hal ini saya pun tadi ingin banyak bertanya sama Mas Kotor, mau nanya rincian geraknya seperti apa. Yang tahu itu bidang teknik. Kalau saya nanti saya itu bisa saja mengarahkan seperti itu, tapi ini adalah tugasnya bidang teknik. Dan saya kemarin nggak sempat juga ngomong sama Mas Hendro karena kebetulan kondisi juga lagi kurang sehat, jadi saya fokusnya bicara dengan Mas Kotor. Untuk di jurus solo spell 2, informasi Mas Kotor itu ada 37 gerak. Ya, solo spell 2 ada 37 gerak. Nah, kalau benar ini nanti disepakati sama bidang teknik 37 gerak, nanti tugas juri adalah mencari gerakan yang salah, yaitu nanti 37 dikurangi gerakan yang salah. Nanti standar kesalahannya pun nanti kita akan konsultasi lagi ke bidang teknik. Dewan juri atau para juri akan konsultasi ke bidang teknik. Dan nanti pun di saat technical meeting, nanti bidang teknik nanti yang akan menyampaikan teknik-teknik yang benar seperti apa. Ya, begitu pula dengan solo spell 1. Solo spell 1, informasi dari Mas Kotor, itu total jumlah gerak ada 41 gerakan.
ada 41 gerakan. Nah, ini pun di dalamnya ada 3 unsur tadi. Ada hindaran, ada pasang, ada hindaran, ada serangan. Nah, di sini nanti saya pun ingin konsultasi sama Mas Kotor, rincian gerakannya sampai mana. Seperti contoh hal di jurus tunggal bakipsi, jurus tunggal itu pun ada namanya rincian gerak. Pos 1 sampai mana, pos 2 sampai mana, pos 3 sampai mana. Itu pun dari jurus Soros Spell 1, 41 gerakan itu nanti ada rinciannya sampai mana. Itu nanti bidang teknik nanti akan menyampaikan. Saya sih sebenarnya di sini berharap ketua bidang teknik ada di sini yang menjelaskan rincian geraknya. Untuk hal penilaian, insya Allah kami dari kebetulan lembaga pasi juri di PB, insya Allah bisa mengikuti sesuai dengan petunjuk dari bidang teknik nanti. Saya pun belum bikin belangkonya karena harus ada konsultasi dari bidang teknik itu sendiri. Mudah-mudahan nanti dari sini mungkin nanti dari Pak Sunardi selaku pelaksana nanti kita kembali lagi apa mau festival apa seni jurus KPS Nusantara. Itu dulu. Terima kasih. Baik, Mas Nardi lagi ke belakang kayaknya. Sambil menunggu Mas Sunardi, mungkin Pak Haji Alif bisa translate sedikit yang tadi dijabarkan dari Mas Sunardi dengan Mas Ruslan untuk teman-teman dari luar. Okay. I think only Mr. siapa Filipin? Romeo. Mr. Romeo. Mr. Romeo. Nico. Yes, sir. Yes, Mr. Romeo, how are you? I'm I hope you are fine. fine, Okay. I am fine. Okay, we are talking about decision for our event on January, beginning of January. Actually, according to Mr. Ruslan, we are in festival, or this is only for seni, for arts. If this is only for arts, then it's only the KPS Nusantara movement originally. But if this is seni, it should be including the music and not only original KPS Nusantara movement or jurus KPS Nusantara, but this is only including the music, the costume of pencak and everything. I think the essential of Mr. Ruslan says like that. Is that true, Mbak Sulis? Yes, Yes, correct. For me, I will follow whatever you have to discuss about that one. I'm sorry that I cannot understand your language in the meeting, but I will try to follow whatever you have agreed upon in the meeting. Okay, salamat po. All right, Mr. Romeo. Because if a festival, as Mr. Ruslan says, actually not only originally movement of senam jurus or solo spell, but including everything about the arts and music and costume. I understand very clear. I am new here, but I will try to follow. Maybe I will just look and just follow. I want to learn more. All right. Okay. And this event is all for KPS Nusantara member, you know, not only from region, but for all of KPS Nusantara member. You can invite all of KPS Nusantara member in Philippines. Okay? Okay. Because before
we only for KP Nusantara in Indonesia, but I think this January we are for all KP Nusantara member. Yes, Is that true, Mbak Sudis? I am glad. I am glad to be a member of the new Santara because only a few years ago I was a member because of our master Fernando Pisa and Alex Patano, Yes, our coach. but Fernando Pisa now in Australia, no? Yes, he's in Australia. He's living there, but he used to come here in the Philippines just to organize a system for Pencak Silat. Actually, I'm a member of Pencak Silat before in Phil Silat, but I'm sorry, I go out from that Philippine team because you know they don't have the real Pencak Silat. They don't even have the what they call Hormat Perguruan. They don't have. That's why I don't like them because I want to be a real one. Not. Do you have Sikap Pasang already? Yes, we have a Sikap Pasang. Sikap Pasang and Senam Jurus? Yes. All of Senam Jurus you have already? Yes, we have a Jurus. It was Francis Pisa, Master Francis Pisa give a seminar before in somewhere in Laguna. Okay. Which is, we got a membership on that of New Santara. All right. Actually, I want to learn more about Pencak Silat. Before Okay, I told but you. now, Mr. Romeo, you are Yes, sir. freely, you can use all of Jurus Nusantara, even you have Senam Jurus only, and then you can join to this event. It's okay. Senam Jurus Sikap Pasang is very good. If you have only Sikap Pasang, if you have also already have Senam Jurus, is very good. Or if you have already solo spell 1 or solo spell 2, this is also very good. Whatever you have, you can join in this event. Okay? Okay, we'll try, and God willing, we will join that prestigious event of yours. I'm willing, more than willing. All right, then you And, can invite all of our God members, help okay? us. Yes. Sorry. You Did can invite all say of something? our members in Philippines, even 1 team or 2 team or 4 team is okay. Yes. Per team you Actually, can make 3 or 5 person maybe. yeah. Actually, sir, we have already in somewhere in Mindanao. They have a Okay. lot of members there, and I think they will join also. That, All right, it's very good. It's okay. Yes. Master Yes. Master Francis Pisa just give me this link. All right. So he's the one who is responsible for giving the link. I don't know what happened to them, to the other one, others. I don't know. Okay. Maybe You we can don't know. make maybe WhatsApp group in Philippines there, including Mr. Ferdinand in Australia. It's okay, but you can make a WhatsApp group and you can invite all of our members there, even in Mindanao or Okay. somewhere else. But please just invite and we are joining this event. Okay. Okay.
Okay. Oh, Alright, very good. hormat. Hormat perguruan. Ya, Mbak Sulis. Oke. Dilanjut kawan-kawan semuanya. Jadi menurut Pak Romeo, Mr. Romeo di Filipina, bahwa mereka memang masih minim dengan jurus-jurus Nusantara, dan Mr. Ferdinand juga sekarang sedang di Australia, belum bisa kembali. Jadi mudah-mudahan saya bilang apapun yang mereka punya, baik hanya hormat perguruan dan juga sikap pasang, dan juga senam jurus bagus-bagus, mungkin dia punya solo spell, silakan tetap ikut join event atau festival ini. Terserah namanya festival atau seni KPS Nusantara, saya rasa yang penting event ini kita harus laksanakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Alif. Ya. Lanjut ke Mas Sunardi tadi, pertanyaan dari Mas Ruslan tadi soal apakah kita mau lanjut ke festival yang kalau emang kita festival harus pakai musik, atau kita seni khusus gitu ya, seni jurus baku Nusantara saja. Seperti itu. Dibakukan dulu. Mbak Sulis, minta waktu Mbak. Oh, monggo. Baik, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya komunikasinya lancar, mohon teman-teman yang tidak bicara, sound-nya di hold ya, supaya tidak ada back sound lain. Jadi komunikasinya satu arah, jadi yang lain di hold dulu itu sound-nya. Jadi gini teman-teman sekalian, hasil rapat kita kemarin dengan Ketua Umum, setelah laporan yang disampaikan oleh Sekum Pak Sunardi, maka beliau merespon dengan baik. Cuma mungkin supaya tidak terjadi komunikasi yang tidak nyambung, jadi saya sampaikan bahwa kenapa kita melaksanakan kegiatan ini. Entah itu namanya festival, entah itu namanya seni. Jadi kita tahu dulu nih, maksudnya kita menyelenggarakan kegiatan seperti ini kenapa? Jadi karena ada kegiatan dari Kormi. Jadi Kormi itu memfasilitasi kegiatan olahraga rekreasi. Ya. Jadi yang mau kita tampilkan itu adalah olahraga rekreasinya, bukan prestasi. Karena di Indonesia ini kan ada 3. Jadi olahraga yang dikelola oleh pendidikan, yang dalam hal ini oleh Dispora. Kemudian ada olahraga rekreasi, itu dari Kormi. Nah, sementara kalau yang prestasinya itu di KONI. Nah, yang kita mau bicarakan ini adalah olahraga yang di bawah Kormi, yaitu bidang rekreasi. Jadi, poinnya adalah yang kita mau tampilkan adalah seni. Dikolaborasikan dengan festival. Jadi, festival seni. Ya, gerak dari KPS Nusantara itulah yang kita akan tampilkan. Nah, untuk mempermudah supaya seluruh wilayah itu bisa ikut ambil bagian dari kegiatan ini, maka disarankan supaya masing-masing kewilayahan itu mengirimkan video. Jadi semua bisa ikut. Kalau misalnya pelaksananya hanya cuma di Taman Mini, itu pelaksananya itu ribet. Kenapa? Karena yang dari wilayah itu belum tentu punya anggaran, punya biaya untuk mengirimkan timnya ke Taman Mini atau di tempat lain misalnya. Jadi kita mengambil kebijakan supaya semua aktif dan semua bisa ikut, maka diharapkan masing-masing kewilayahan itu mengirimkan video. Tidak harus semua mereka mengikuti, satu saja bisa yang menjadi andalan dari wilayah tersebut. Misalnya dari wilayah Jakarta, dia hanya bisa mengandalkan solo spell. Ya silakan solo spell. Jadi tidak semua wilayah itu harus ikut semuanya.
Panduan dasarnya itu sebetulnya sudah kami buat di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu di situ sudah disebutkan dari hasil rumusannya itu gerakan-gerakan apa saja yang ada di KPS Nusantara itu ada di sana. Jadi nanti yang terlibat dalam kepanitiaannya khususnya tim teknis itu mempedomani AED-ART, rancangan AED-ART itu. Dari wilayah, misalnya dia hanya bisa mengirimkan satu, tadi sudah dicontohkan dari Filipina ya, oleh Pak Alif. Dia hanya bisanya satu gerakan saja, monggo silakan, divideokan, dibuat sedemikian rupa dengan baik. Nah, setelah selesai, baru dikirimkan. Nah, tugas kita itu hanya menilai video-video yang terkirim itu. Bisa gerakan perorangan walaupun dia beregu, tapi panitia gerak ini dia bisa menilai perorangan. Jadi masing-masing perorangan itu gerakannya bagus tidak. Kemudian gerakan secara beregu kalau memang dia dalam kelompok beregu. Jadi itu teman-teman ya. Jadi supaya jelas bahwa kenapa sih kita mengadakan ini. Ini kita ingin ikut ambil bagian dari kegiatan Kormi. Supaya di Kormi itu KPS Nusantara tuh muncul. Oh ini loh gerakan andalan yang ada di KPS Nusantara. Nanti hasil dari kegiatan itu kita bisa menentukan yang mana yang akan kita tampilkan dalam festival yang akan dilaksanakan oleh Kormi. Seperti itu. Ya. Jadi mohon kepada teman-teman, fokusnya sekarang itu di kewilayahan itu mempersiapkan atletnya atau peraganya lah yang akan ditampilkan, dibuatkan videonya itu untuk bisa ikut serta dalam festival seni yang akan kita selenggarakan. Jadi itu supaya dari paham ya. Jadi enggak jadi karena dianggap bahwa ini banyak sekali gerakan itu tadi ada yang 36, 3 ini, lolos pel semua harus ikut enggak. Kalau memang bisa semuanya silahkan. Kalau misalnya tidak hanya fokus pada satu gerakan, monggo silakan. Itu aja yang ditampilkan. Nanti tugas dari panitia lah yang akan menilai gerakan-gerakan tersebut. Itu Mbak yang teman-teman sekalian yang perlu saya informasikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Dan goalnya itu adalah KPS Nusantara, bukan yang lain-lain. Jadi kita akan munculkan kreasi yang khas khusus dari KPS Nusantara. Begitu kira-kira sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diserahkan lagi kepada Pak Ketua, Mas Sunardi. Baik, terima kasih Mbak Sulis, Pak Udung, Pak Haji Alif maupun yang lainnya. Terima kasih atas Pak Ruslan ya. Jadi ending dari suatu kegiatan ini apa yang disampaikan oleh Pak Udung tadi adalah untuk Fornas di Palembang. Endingnya. Kenapa? KPS Nusantara di dalam keanggotaan Kormi adalah sifatnya hak penuh. Sudah menjadi hak penuh dan tetap dari sekian induk yang ada. Dan di prestasi itu sudah jelas. Gerakannya adalah gerakan yang dari IPSI. Oleh karena itu, yang ditampilkan di Fornas itu adalah gerakan KPS Nusantara. Jurus baku yang ditampilkan. Sehingga kenapa dianggap itu seninya? Jadi rekreasinya yaitu yang kita tampilkan, ajang untuk satu silaturahmi kepada seluruh Pemda yang ada di Indonesia, bahkan Pemkot pun boleh mengirimkan dengan fasilitas berkoordinasi kepada Kormi setempat. Dengan membawa SK hak penuh tersebut keanggotaan Kormi berkoordinasi agar nantinya bisa mendapatkan seat, bisa diberangkatkan ke Palembang pada bulan Juli. Nah, di dalam pendahuluan ini ada kegiatan event, yaitu tentang kegiatan festival ya. Festival itu kalau bertanding kan kejuaraan ya sebagainya. Festival itu sifatnya lomba.
tidak berhadapan. Nah, itu namanya festival di dalam Kormi tersebut ya, festival. Apa yang akan ditampilkan? Yaitu gerak baku KPS Nusantara. Mau senam jurus, bisa nanti ditampilkan 1 sampai 12 dan solo spell yang akan ditampilkan. Oleh karena itu, saya berkeinginan tidak terlalu banyak solo spell sekian, cukup 1-2 supaya apa? Di ranting tersebut siswanya punya sabuk biru, silakan tampil, dikirim buat video, tidak ada masalah. Bisanya senam jurus, dikirim juga diterima di juri. Jadi tidak harus dua-duanya dikirim. Atau mungkin di setiap ranting mau ngirim 3 video juga kita terima. Nanti dari tim juri yang akan menilai gerakan yang benar itu bagaimana. Nah, ini yang harus kita sama-sama cari kesepakatan bahwa kegiatan ini bukan untuk kegiatan ke prestasi, tapi kegiatan jurus baku KPS Nusantara. Supaya apa? Supaya di daerah pun juga bisa menguasai gerakan KPS Nusantara yang benar jurusnya. Yang selama ini mungkin mendapatkan keilmuan belajar di Jakarta atau pada senior atau para pelatih tidak utuh. Nah, dengan adanya tampilan-tampilan yang dikirim tersebut, maka akan membuat motivasi penyeragaman gerak KPS Nusantara. Ya, ini kami berkeyakinan ke arah sana untuk mengadakan kegiatan festival tersebut. Jadi kami mohon kepada seluruh Pengda, Pengcap, ranting berinisiatif membuat video berkreasi untuk membuat anak didiknya bisa standarisasi yang diinginkan oleh para bidang teknik tersebut, gerak senam jurus itu yang betul bagaimana. Nah, itu yang diharapkan, atau solo spell yang diharapkan itu yang betul yang mana. Dengan adanya video tersebut akan dievaluasi dan yang menang tersebut nanti akan kita kirim ke Pengda, ke Pengcap, ke ranting. Ini loh gerakan yang betul. Nah, ini loh gerakan yang betul. Agar apa? Di daerah pun bisa belajar standarisasi yang ada. Nah, ini yang kita harapkan. Yang selama ini mungkin hanya fokus kepada fighter. Bertanding, fighter. Tapi lupa dasar dari gerakan KPS Nusantara itu mungkin dari sekian anggota kita berapa persen yang menguasai. Rata-rata datang latihan, mereka hanya fokus kepada untuk fighter. Atau gerak seni IPSI. Tapi lupa dasar dari gerak KPS Nusantara itu sendiri. Oleh karena itu, kami berkeyakinan pada seluruh para pelatih, para senior, para pelaku anggota, mohon izin kepada Dewan Guru, mari kita berkomitmen bersama mensosialisasikan dasar dari gerak KPS Nusantara tersebut. Nah, ini yang bisa kami sampaikan karena apa? Setelah saya sounding ke Pengda-Pengda, ada beberapa Pengda yang mengalami kesulitan di dalam melaksanakan jurus KPS Nusantara tersebut. Nah, berarti secara keilmuan belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik. Oleh karena itu pentingnya event ini, mari kita bersama-sama, dari kita untuk kita, giat kita yang terbaik, dan kita berikan reward dari ketum. Ya, reward dari ketum. Jadi kami mohon dengan sangat hal ini bisa dibuat para pelatih selaku pelaksana di lapangan. Buatlah yang terbaik. Buatlah video dikirimkan ke panitia yang terbaik agar apa? Antusias ini bisa menjadikan penyeragaman gerak yang baik.
tidak hanya di Jakarta saja, tapi di seluruh dimanapun berada, bisa gerak ini tercipta dengan baik. Yang selama ini hanya ada mungkin di video, sepotong-sepotong di video, tapi dengan adanya festival ini, berkeyakinan untuk mengasah diri, untuk menimba secara ilmu, baik yang sudah didistribusikan melalui video, para pelatih yang ada, mari bersama-sama berkomitmen bahwa jurus baku KPS Nusantara ini betul-betul dikuasai. Nah, nanti endingnya mau untuk seni di tingkat prestasi melalui gerak IPSI atau ini, tapi dasarnya matang, yaitu jurus KPS Nusantara. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan yang jelas, ini adalah 2 kategori, jadi juara 1, 2, 3 untuk senam jurus, terus juara 1, 2, 3 untuk solo spell. Kalau senam jurus tentunya bisa beregu, senam jurus beregu. Dan ini berarti karena beregu ada uang pembinaan untuk membuat video tersebut. Nah, itu untuk rantingnya yang jelas. Ya. Nanti pakaiannya mau dibuat karena senam jurus bisa dibuat menggunakan uding, menggunakan aksesoris boleh, tapi gerakannya tetap. Itu adalah gerakan senam jurus KPS Nusantara dan solo spell KPS Nusantara. Itu yang dapat kami sampaikan. Nah, mungkin dari hal itu ini adalah sebagai motivasi untuk seluruh ranting, pengda, pengcap bergiat untuk memajukan prestasi khususnya gerak dasar jurus KPS Nusantara. Mungkin itu, mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan Mbak Sulis kalau ada pertanyaan lagi. Mas Nardi, Ya. mohon izin. Ada Pak Hayono. Selamat malam Bapak Yono. Selamat malam Bapak. Dengan Sunardi Bapak. Selamat malam Bapak Yono. Ketua Korminas. Selamat malam Bapak. Pak Sunardi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mengikuti, senang mendengar perkembangan yang sedang diperbincangkan. Lanjut, silakan Pak Sunardi, kawan-kawan sekalian, saya mengikuti. Ya Bapak, baik, terima kasih. Ya, Mbak Sulis, silahkan. Ada yang bertanya, ada yang ini kita buat ajang untuk diskusi di sini untuk kemajuan KPS Nusantara. Silahkan. Baik, dibuka pertanyaan. Ini sudah ada yang angkat tangan. Mas Riannya kayaknya dari Pemda Jawa Tengah. Silakan. Monggo dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang berarti Pak Ayon Isman, ya selaku Ketua Kormi Pusat ya, dan sesepuh di keluarga pencaksilat Nusantara Pusat dan Dewan Guru Pak Aziz, ya, dan seluruh pengurus keluarga semua yang kami mati ya. Ini mohon maaf untuk sering saja. Yang pertama terkait dengan apa tadi yang kita bicarakan, yang saya dengar dari Bapak Udung sama Mas Nardi ya. Yang pertama ini untuk pengalaman aja di Magelang atau Jawa Tengah ya. Magelang Jawa Tengah. Begitu mendengar akan ada festival seni, kami sudah menyelenggarakan event jurus baku pribadi intern KPS Nusantara khusus Jawa Tengah yang diikuti oleh Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang ya. Ini. Nah, itu sangat bagus sekali. Artinya apa? Yang tadinya tidak menghafal atau menyiapkan itu ternyata apa? Semuanya menyiapkan. Dan terlebih lagi setelah mendapatkan trofi atau itu satu kebanggaan. Nah, apa yang kami lakukan tadi yang diberikan oleh Mas Tanda,
itu kami menerapkan usia dini itu hanya sikap ya jurus 6 sikap dan sikap itu usia dini ya dengan apa rincian yang usia dini kami memang sudah buat ini untuk apa penilainya blanko ya seperti ini. Kemudian yang sabuk hitam itu gerakannya adalah jurus 6. Jurus 6-nya hanya sampai 6. Kami apa mencoba untuk membuat apa biar terlibat semuanya. Ini untuk blankonya kami sudah siapkan ya. Kemudian yang ketiga itu khusus yang sabuk biru, yaitu solo spell 1 yang tadi dibincangkan oleh Mas Roslan. Itu yang kami nilai adalah hormat perguruan dan solo spell 1. Itu ada gerakannya ada 50 dan nanti ada gerakan stamina dan apa kemantap gerak. Ini untuk apa blankonya. Nah, alhasil kami karena apa mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga apa itu sebagai satu acuan kami untuk ya tadi keseragaman menambah apa meningkatkan latihan ya. Terus kalau saya pribadi dari Jawa Tengah ya Pemda Jawa Tengah itu setuju yang apa solo spell ya solo spell itu sendiri, kemudian yang seni sendiri. Kalau tadi Mas Nadi mengatakan ada yang apa juara 1 itu senam atau solo spell, ini lebih baik memang apa kita batasi aja. Kalau memang mau solo spell ya solo spell. Kalau memang apa ada jurus senam ya ada jurus senam. Tapi untuk yang kebersamaan harus ada yang kreativitas ya, kreativitas untuk bergu dan sebagainya. Ini kan wujudnya bukan semata-mata prestasi, tapi bagaimana untuk mereka itu kerjasama. Mereka itu latihan bareng dan antara pelatih, antara officer, antara pesilat itu saling nanti ada satu kegiatan koordinasi dan kerjasama. Saya lihat misalnya di Depok, Bang Alip sudah begitu rapinya dengan Mas Gatot ya, itu kan seperti itu yang saya sebut. Sehingga kesimpulan kami dari Jawa Tengah ya, saya mengusulkan kepada panitia yang pertama itu untuk solo spell atau gerakan kalau di IFSI tunggal ya. Kemudian yang kedua yaitu gerakan yang seni pakai iringan musik ya. Itu karena yang pakai iringan musik itu melihatkan kasanah khas kedaerahannya. Kalau yang dari Filipina malah kelihatan kalau misalnya muncul ya. Itu juga nanti akan mendukung adanya kita kalau mengikuti Kormi di seluruh nanti anggotanya seluruh provinsi di Indonesia ini kan. Sehingga ada satu memang khas perguruan, tapi ada satu khas tradisi daerahnya, entah itu dari musiknya. Sementara itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu pertanyaan dan masukan? Mbak. Kumpulkan. Oke. Yang kedua tadi ada yang angkat tangan, Mas Kusninder. Mas Ninder jadi angkat tangan kah? Oke, silakan. Dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka dulu, Mas Ninder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam perguruan untuk semuanya, salam hormat untuk para senior, teman-teman, ya, kawan semuanya yang ada di meeting ini, khususnya di seluruh Indonesia. Nah, kalau saya sedikit usul yang tadi Mas Ruslan katakan ini kan bersifat untuk penilaiannya seni atau festival. Nah, kalau emang mau digabungkan gerak seni, misalnya dari solo sikap pasang, terus dari hormat perguruan, sikap pasang, ataupun senam jurus, nah, terus masuk dengan ininya solo spellnya juga masuk di situ, jadi dibuat seperti festival yang pakai musik. Nah, tapi kalau mau
misalnya seni doang, seni aja, seni KPS Nusantara khusus, ya itu memang harus tidak pakai musik, benar kata Mas Ruslan. Jadi kita hanya bergerak, kalau mau ingin bergu ya berguru, istilahnya kebersamaannya di situ dinilai seperti apa, kebenarannya dinilai seperti apa. Nah, terus kalau solo berarti harus benar-benar sendiri menampilkan atau berdua bisa, kompakannya bisa dinilai. Tapi ya makanya saya bilang, saya hanya usul di sini, kalau emang tujuannya nanti kita untuk ke Kormi, yang akan ditampilkan waktu pas saat nanti Pornasnya, seperti apa nih dari KPS Nusantara ini yang saya tangkap, ya, kalau bisa kita buat keindahan gerak dari KPS Nusantara, dari format perguruan, sikap pasang, solonya, terus senam jurusnya, itu penggabungan, bisa dibikin buat beregu. Beregu dengan kategori kolaborasi, bergerak dengan pantulan seni, musik, sedikit musik, dialunkan. Nah, jadi dibuat yang waktu seperti di situ ada batas waktu 7 menit itu yang kemarin bicarakan. Nah, itu bisa dicoba lagi. Jadi seluruh Indonesia dari Pengcap apa itu bisa membuat. Kalau saya seperti itu aja usulnya. Tapi kalau yang lain silakan kalau seperti apa. Oke, saya itu aja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam perguruan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ruslan mau menanggapi atau ngasih masukan atau bertanya nih, silakan. Ke ini dulu Mbak, kasih ke ini dulu, ke Oh, yang lain dulu. Soalnya tadi angkat tangan Mas Ruslan ya. Oh gitu. Saya ikut bicara. Baik, Pak Jalip. Boleh, saya bicara? Iya, silakan. Oke. Terima kasih Mbak Sulis dan juga kawan-kawan semuanya. Dan juga Pak Hayoni Isman, alhamdulillah berkenan juga untuk ikut Zoom kami di sini. Saya menggarisbawahi setelah mengikuti rapat demi rapat, baik rapat langsung bersama Mas Nardi dan juga kawan-kawan yang lain, dan juga rapat Zoom ini. Jadi saya mau ambil dua manfaat daripada acara yang akan kita laksanakan ini. Yang pertama adalah goalnya tadi seperti Kang Udung bilang bahwa kita akan mengikuti festival Kormi, kita akan mengikuti Kormi untuk bidang seni dan rekreasi. Tentunya KPS Nusantara ini sangat potensial sekali karena jurus-jurusnya sangat indah dan juga nggak hanya selama ini kita hanya sibuk dengan pertandingan-pertandingan, tapi juga seni KPS Nusantara ini sangat bagus, dan memperhatikan juga saya lihat selama ini KPS Nusantara mengalami juga degradasi kalau kita lihat yang dulu-dulu, mohon maaf, bukan saya membandingkan yang dulu-dulu sama yang sekarang, tapi kita mengalami penurunan. Kenapa? Menurut hemat saya, penurunan KPS Nusantara ini dalam hal pertandingan maupun seni, karena kita memang kurang menguasai, adik-adik kita ini, baik di Pengcap maupun di Pengda, kurang menguasai gerak dasar dari KPS Nusantara itu sendiri. Padahal KPS Nusantara ini dibuat oleh para guru-guru kita, baik oleh Mas Adi Mulyo, Mas Joko Waspodo maupun Mas Ramadi, itu sangat efektif untuk pertandingan, tapi karena kurang penguasaan gerak jurus yang sangat mendasar seperti tendangan T yang baik dan benar itu seperti apa, ledakannya seperti apa pada saat mengenai sasaran begitu ya. Untuk event ini saya rasa penilaian gerak dasar ini seperti tendangan yang benar, pukulan yang benar, hindaran yang benar, tangkisan yang benar, semuanya itu dari gerakan jurus yang akan kita peragakan, saya rasa sangat bermanfaat
mulai dari kuda-kuda yang benar itu nanti dinilai oleh Mas Ruslan dan para juri yang lain. Langkah daripada setelah kuda-kuda, langkah daripada jurus kita ini dengan yang baik dan benar itu seperti apa, nanti akan terjadi penyeragaman gerak yang kita dapatkan dari video-video yang terbaik. Selain keindahan, tapi juga gerakan itu benar. Jadi dari kuda-kuda, langkah, hindaran, tangkisan, pukulan, tendangan, semuanya kita kembali lagi ke gerak dasar. Misalnya kita sudah hafal senam jurus, tapi senam jurus ini dengan gerakan yang benar, kuda-kuda yang benar, hindaran yang benar, semuanya unsur-unsur gerak dasar yang benar, meningkat ke solo spell. Begitu juga solo spell, kalau kita pakai gerak jurus yang benar, insya Allah itu sangat indah. Dan juga nanti manfaat saya rasa juga dengan gerakan-gerakan yang benar ini nggak hanya di seni, tapi untuk pertandingan juga, karena gerakan dasarnya sudah baik, saya rasa tinggal untuk teknik bertanding selanjutnya di pertandingan. Jadi Nusantara nanti akan hebat di festival-festival yang akan dilaksanakan oleh Kormi maupun di festival-festival yang lain, dan juga di pertandingan saya rasa karena dasar-dasar yang kita tanamkan di adik-adik KPS Nusantara, baik di ranting, di Pengcap, di Pengda maupun di luar negeri, saya rasa kalau kita punya jurus dasar yang sangat baik, yang sangat mumpuni, yang bisa jadi nanti dari hasil event ini kita mendapatkan gerakan-gerakan yang telah dibakukan dan dinilai dengan baik oleh para senior, terutama di bidang teknik, Mas Oot nanti dan juga dengan juri. Saya rasa akan kita ambil dua manfaat nanti, selain daripada untuk seni festival yang goalnya nanti akan kita tampilkan di Kormi, tapi juga kita akan memperbaiki kualitas daripada adik-adik KPS Nusantara dalam hal nanti di pertandingan-pertandingan. Saya rasa begitu. Terima kasih Mbak Sulis dan juga kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ketua, udah ada 3 masukan dari para senior nih. Mas Sunardinya kemana ya? Apa nanti ada Mas Ruslan ya, bisa menanggapi. Yang pertama tadi dari Mas Haryana dari KPS Pengda Jawa Tengah, yang kemarin sudah mengadakan acara intern sendiri ya Mas ya. Itu memberikan masukan, yang pertama sebaiknya diadakannya ada 2, jadi yang satu itu solo spells, jadi dibuat semacam kayak bakunya tunggal di IPSI gitu. Kemudian yang kedua ada seni juga yang menggunakan musik seperti festival seperti itu. Mungkin itu dulu tanggapi. Kalau boleh Mbak Suli, saya bisa memberikan semacam masukan begitu? Oh iya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sunardi dan rekan-rekan seperguruan yang saya hormati, ada Pak Saryana, Pak Nindar, Pak Alif, dan teman-teman. Pertama-tama saya apresiasi pertemuan pada malam hari ini, menurut hemat saya sungguh sangat penting. Tidak hanya bagi KPS Nusantara, tetapi bagi pencaksilat Indonesia secara umum. Kalau kita ingat, melalui tokoh atau pendekar kita, Pak Edi Nalapraya, UNESCO telah memberikan penghargaan pencaksilat sebagai warisan budaya dari Indonesia. Nah, kalau saya lihat kecenderungannya ini membahayakan, ya, karena penghargaan ini sifatnya tidak permanen. Ya, kalau nanti 2 tahun yang akan datang ternyata Indonesia tidak memelihara budayanya, maka penghargaan akan dicabut. Yang kedua adalah sayangnya setelah Asian Games 2018 yang sukses di Jakarta, ternyata pencaksilat tidak lagi dipertandingkan di Asian Games yang akan datang. Jadi ini juga sebetulnya masalah, walaupun ini di prestasi, tetapi tentunya
KPS Nusantara sebagai perguruan yang dinyatakan sebagai pendiri IPSI. Nah, ini tentunya juga masalah yang memprihatinkan. Nah, oleh karena itu saya ingin melihat fokus kepada KPS Nusantara yang nanti akan, harapan saya bisa berkiprah di Festival Olahraga Rekreasi Nasional yang ke-6 di Sumatera Selatan. Ya, insya Allah di bulan Juli tahun 2022. Dan saya akan memastikan venue KPS Nusantara mendapatkan venue yang terbaik ya sebagai pencaksilat yang bertanggung jawab terhadap mempertahankan pencaksilat sebagai budaya bangsa. Dan saya juga sudah sampaikan pada Pak Sunardi, Fornas itu sangat dimungkinkan mengundang pesilat Nusantara dari luar negeri, ya, sehingga bisa mengumpul di sana. Bahkan panitia Fornas dapat memfasilitasi apabila ada perlu sarasehan. Sarasehan, ya di samping festival, ada pertandingan, ada sarasehan di Fornas 6, ya, sehingga bisa membahas masalah-masalah tadi yang dikembangkan oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi ini juga saya pikir satu hal yang menarik. Bahkan Bapak Ibu sekalian, sudah ada pemikiran di Korminas untuk berbicara dengan Dirjen Kebudayaan Kemdikbud, perlu diadakan festival pencaksilat nasional. Karena apa? Karena kalau kita lihat di PON, ya, walaupun KPS Nusantara adalah salah satu pendiri IPSI, tapi tidak ada jurus Nusantara yang diperlihatkan di PON. Kemudian mohon maaf, saya lihat di IPSI pun tidak ada program yang memberi ruang kepada khususnya perguruan pendiri IPSI untuk dapat mempertahankan jurus-jurusnya. Karena semuanya dimonopoli oleh kegiatan tunggal yang sudah ada di IPSI. Jadi ini barangkali bisa diatasi dengan festival pencaksilat nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari aspek budayanya. Nah, namun untuk sementara ini, ya saya pikir perlu ya dimanfaatkan Fornas 6 ini, bahkan Fornas 7, karena Fornas 7 itu insya Allah tahun 2023. Kenapa demikian? Karena Fornas 6 ini diundur. Mestinya tahun ini, karena COVID, diundur tahun 2022. Sedangkan dari Kormi Nasional, kita tidak ingin merubah jadwal Fornas itu ke tahun genap. Kita ingin di tahun ganjil. Dan alhamdulillah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten sudah menunjukkan minatnya untuk menjadi tuan rumah Fornas yang ke-7. Jadi saya harapkan Nusantara dapat memanfaatkan Fornas 6 ini sebagai salah satu cara untuk mengkonsolidasikan KPS Nusantara. Ya, di samping seni, ada pertandingannya, dan juga tentunya disiapkan sarana untuk kepentingan workshop atau sarasehan. Barangkali ini yang diperlukan oleh KPS Nusantara untuk supaya bisa menguatkan jurus-jurus yang tadi disebut oleh Pak Alif, jangan sampai hilang. Ya, karena itu adalah kekayaannya bukan hanya Nusantara, tapi kekayaan bangsa Indonesia. Ya, itu tidak boleh sampai luntur. Peninggalan daripada almarhum Pak Hadi dan teman-teman pendiri daripada Nusantara. Saya pikir demikian. Jadi silahkan apa yang menjadi kebutuhan KPS Nusantara pada Fornas 6, saya akan coba memberikan yang terbaik. Saya pikir demikian, Pak Nardi, teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada Mbak Suli. Terima kasih. Siap, Terima Bapak. kasih. Terima kasih, Terima Bapak. kasih. Selamat malam, Bapak Yono. Terima kasih Bapak atas supportnya. Kembali lagi ke Pak Ketua, ini yang menanggapi dari teman-teman tadi masukan. Yang pertama dari Mas Saryana, tolong ditanggapi.
soal solo spell dan apa seni sebaiknya masukannya seperti itu. Masukan lainnya biar kami nanti putuskan kira-kira nomor apa saja yang akan kita lombakan. Jadi kalau kita menganalisa itu tadi ada keinginan solo spell itu tunggal, terus dari segi bergunya yaitu ada seninya, ada musiknya. Nah, mungkin ada masukan yang lain. Saya dari panitia pusat akan mewadahi. Kalau mau 3 nomor bisa kami fasilitasi. Contoh, yang tunggalnya itu solo spell. Yang beregu orsinil adalah senam jurus. Yang seni dengan musik, iringan musik itu 3. Jadi ada gerakan gerak KPI Nusantara tapi diiringi musik. Jadi itu bisa 3 nomor. Coba ada tanggapan enggak? Intinya saya dari pusat selaku panitia, kalau memang audien pengda pengcap ranting berkeinginan dan ikut dari apa yang saya sampaikan tadi, ya. Tadi masukannya adanya inginnya solo spell itu tunggal tadi, ya. Terus yang pakai musik itu beregu. Tapi perlu diwadahi karena ini saya pengen itu orsinil, gerakan KPS Nusantara itu orsinil, senam jurus ini kita berikan nomor lagi juga tidak ada masalah. Nanti siapapun bisa mengirim dari 3 nomor ini dan kami selaku panitia akan memberikan reward. Ya, baik perorangan, kalau beregu tentunya akan kami berikan reward untuk pembinaan di rantingnya. Ya, jadi mohon disampaikan ke Plur. Nanti saya putuskan sekali lagi, Mbak Sulis. Terima kasih. Yang jelas saya berkeinginan ada unsur orsinilnya KPS Nusantara. Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Ini yang angkat tangan ada Mas Kotot. Izin, siapa tadi Mas, suara? Mbak Ili, mohon waktu. Siapa lagi? Izin, Mas, mohon waktu, Mbak. Oh iya, Pak Udang silakan. Jadi gini, kalau saya sarannya sesuai dengan pembicaraan di awal, panitia pusat itu tidak membatasi wilayah. Jadi kreativitas itu diserahkan sepenuhnya kepada wilayah. Kalau kita yang menentukan pusat itu nanti wilayah takut nggak siap. Kita menentukan dari pusat harus begini, harus begini, harus begini. Takutnya nanti ke wilayah tidak siap. Jadi panitia pusat itu menyerahkan sepenuhnya kreativitasnya di wilayah masing-masing. Apa andalan dari wilayah yang mau ditampilkan dalam festival yang kegiatan kita laksanakan ini. Sehingga dia bisa mempersiapkan dirinya. Jadi tidak ketergantungan. Kalau memang dia siapnya cuma solo spell, kalau dia misalnya siapnya cuma 1 jurus, monggo silakan. Tugas kita hanya menilai apa yang mereka berikan. Mereka hanya memberikan 1 gerakan, oke silakan. Nanti tim yang akan menilai kebagusan dan gerakan yang mereka tampilkan itu seperti apa. Mau pakai musik, mau tidak, mau apa, silakan. Kreativitasnya diserahkan kepada kewilayahan masing-masing. Itu saran saya, Mas. Silakan. Oke, kita tampung lagi. Tadi Mas Kotot dulu, selanjutnya Mas Andi ya. Oke, Mas Kotot silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Guru, para senior semua, teman-teman semuanya ada di sekalian. Terima kasih. Saya sangat bergembira sekali dan antusias untuk mengikuti acara ini. Saya pikir kalau bisa malam ini sudah bisa menjadi sebuah kesepakatan bersama ya mengenai event besar yang ingin kita laksanakan ini, ya, berupa sebuah festival yang dimana kegiatan ini sudah diakomodir dan difasilitasi dengan baik oleh pengurus pusat, yang mana hal ini akan dibawa ke Kormi dan juga kegiatannya yaitu Fornas ya. Yang perlu kita
sepakati di sini, pertama nomornya dulu. Ya, tadi sudah dijelaskan saya tangkap cukup jelas oleh Pak Sekum, Pak Mas Nardi, bahwasanya prinsipnya 3 ya. Jadi senam jurus yang akan dibawakan secara beregu. Bisa 3, bisa 5. Kemudian tunggalnya yang dilakukan tunggal itu sendirian. Solo spell itu penampilan sendiri gitu ya, penampilan tunggal ya solo ya. Yaitu solo 1 dan solo 2. Itu udah mengkerucut tuh, udah cakep lagi tuh. Ya, jadi pesertanya hanya mempelajari itu aja, senam jurus, solo 1, solo 2. Dan usulannya daripada Dewan Guru Mas Aryana dari Pemda Jawa Tengah ditambah bebas kreativitas. Tapi bebasnya bebas terbatas, yaitu mengacu kepada gerakan-gerakan yang bersumber daripada jurus-jurus keluarga pencaksilat Nusantara. Disitulah yang ada unsur musiknya. Nah, gitu. Mengenai masalah penilaiannya, itu bisa kita bicarakan nanti tentunya yang akan berat kerjanya Mas Ruslan, CS, akan berat, bagaimana penilaiannya itu bisa didiskusikan. Kalau kami yang di DKI udah beberapa kali mengadakan kegiatan seperti ini. Ya, tetapi kami penilaiannya memang tidak memakai belangko yang agak berbeda dengan yang di Jawa Tengah. Kita langsung pakai sistem battle, Mas Aryana. Battle. Sudut merah maju. Kemudian sudut biru maju. Pemenangnya adalah diadu. Habis ini sudut merah selesai, sudut biru maju, pemenangnya sudut biru. Nah, jadi tetap pakai sistem gugur. Gitu yang selesai. Gitu. Nah, beberapa waktu lalu pada saat pandemi itu sempat kita laksanakan. Begitu udah ada kelonggaran dari pemerintah mengadakan, karena bertanding udah pasti nggak boleh kan, karena bersentuhan, akhirnya kita adakan kegiatan yang terakhir waktu itu Jakarta Timur mengadakan itu. Nah itu sukses. Tapi kita sebenarnya begitu masalahnya. Tetapi memang kita nggak saklek aja ya, monggo aja nanti keputusannya dari Dewan Juri untuk menetapkan seperti apa. Karena kalau gerakan hitungan itu beda-beda. Saya dapat solo 1 itu hitungannya 41. Tapi ada beberapa yang gerakan persiapan itu udah dihitung, kemudian gerakan intinya misalnya persiapan ini misalnya mau gebang luar ini 1, 2, 4 ini persiapan. Apakah ini dihitung sebagai hitungan atau dihitungnya pas pada saat tekniknya seperti itu kan? Itu kan kesepakatan aja sebenarnya sih. Sebenarnya kesepakatan aja. Nah, kayaknya kalau hal seperti ini yang seperti tadi disampaikan Mas Ruslan, kayaknya kita perlu ngopi bareng Mas Ruslan ya. Kita ketemu lah, kita deketan sama-sama Jakarta Timur, kita bisa diskusi bersama mengenai masalah ini. Yang penting festival ini harus berlangsung dengan sukses, tidak boleh gagal lagi ya. Karena kita seperti disampaikan oleh Pak Hayono, kemudian Mas Alif dan pasti para senior sepakat bahwa kita itu kaya banget gitu loh. Kita kaya banget, dan ingat pendiri kita Mas Hadi Mulyo merupakan bagian daripada perumus jurus tunggal dan jurus bergu. Dulu ada Mas Sinung sebagai peraganya, Mas Hendro sebagai peraganya. Jadi kita sangat berperan. Kalau kita concern terhadap jurus-jurus baku IPSI tersebut, kenapa kita nggak concern kepada jurus-jurus kita sendiri gitu loh. Nah, ini kegiatannya ya di sini, di festival ini. Nah, mari kita selesaikan bersama gitu. Mengenai materinya sudah di-share di grup. Kemarin pas pada saat kita pelaksanaan penyeragaman gerak di Puncak beberapa waktu yang lalu, kita sedang mengadakan penyeragaman gerak, dan kemarin videonya udah di-share di grup KPM Nusantara Pusat. Ya, jadi bisa sebenarnya cakep lagi kalau kita bisa ngumpul gitu, tapi karena kondisi nggak memungkinkan ya kita serba virtual aja, nggak jadi masalah. Video itu bisa diakses, gerakannya juga satu-satu kalau itu. Peraganya ada Mas Gabriel, ada Mas Rustam dan Mas Gatot dan lain-lainnya, itu gerakannya satu-satu. Di channel YouTube saya juga ada, tapi gerakannya udah gerakan full speed ya, jadi mungkin agak repot untuk bila dijadikan acuan bila akan belajar. Tapi kurang lebih ritmenya seperti itu. Nanti kalau kita ini sukses, berikutnya kita bisa tingkatkan lagi. Ada lagi jurus
pertandingan yang nggak pernah kita ulik nih. Sampai 24. Saya dulu dapatnya dari pelatih saya, salah satunya Mas Dwi Handriadi. Dulu apal ya, Mas Andre ya, dulu apal tuh 2124. Saking banyaknya tuh. Itu bisa kita jurus pembelaan. Siap. Next, itu ke depan cakep banget, banyak banget yang bisa kita olah. Tetapi mari yang pertama yang seperti saya setuju sangat Mas Nardi, 3 ini dulu. Senam jurus. Solo 1, Solo 2 kita batasi dulu. Nah, mengenai masalah ikut di mananya setiap daerah monggo terserah. Nah, itu mengakomodir daripada saran dari Mas Sugeng tadi. Bisanya Solo ya udah ikut saja Solo. Syukur semua setiap daerahnya bisa 3-3-nya ikut 4 ya sama yang kreativitas tadi 4 nomor ini ikut cakep lagi. Dan setiap rantai boleh mengirimkan lebih dari 1 setiap nomornya. Itu aja mungkin saran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut satu lagi kali dari Mas Andi sekalian. Saya putuskan. Mungkin ya. Saya kira Mas Andi itu juga. Mas Andi silakan, satu Mas Andi. lagi. Oh, satu lagi ya, silakan. Iya, satu Andi lagi. dari Norwegia Ya. tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. silat dari Norwegia untuk semua teman-teman yang ada di tanah air. Sangat disayangkan saya belum bisa balik ke Indonesia, udah 3 tahun karena pandemi. Salam juga sama Pak Hayono Isman karena sudah bersedia hadir di sini. Udah lama nggak ketemu Bapak juga, mungkin hampir 10 tahun ya Pak Hayono ya, sejak saya meninggalkan tanah air. Ya, alhamdulillah di Norwegia ini kita udah buka Kapes Nusantara tahun lalu, tapi karena pandemi jadi kita masih baru latihan di luar dan udah mulai bulan Juli kemarin latihan indoor dan kita masih sangat muda sekali. Saya sangat tertarik sekali dengan ide untuk penyeragaman festival tersebut di sini. Tetapi saya juga ingin melihat bahwa pertama yang perlu saya garis bawahi adalah tujuan festival ini, yaitu ini permasalahan yang dari dulu sampai sekarang masih terus ada, yaitu masalah keseragaman gerak, standarisasi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari tujuan awal dari festival ini adalah kita ingin supaya semua cabang-cabang Nusantara, ranting-ranting Nusantara bisa berpartisipasi. Karena kita tahu bahwa ini gap-nya itu sangat besar sekali antara satu cabang katakanlah yang ada di Jakarta dengan cabang yang lain yang mungkin ada di Papua atau mungkin ada yang di Sulawesi. Ya kan? Yang Jakarta mempunyai mungkin bagus sekali, Solo 1, 2, 3 hebat-hebat, ada Mas Hendro, ada yang lain-lain gitu kan, Mas Kotot. Tapi mungkin di Sulawesi mereka dulu sempat belajar ke Mas Hadi Mulyo atau ke pelatih-pelatih yang lain itu hanya sebentar. Kamu datang ke sini 3 bulan, sebulan, 2 bulan, kemudian balik lagi. Jadi banyak jadi ketimpangan dalam keseragaman gerak. Jadi kalau saya lihat, kalau misalnya tujuan dari festival ini adalah kita untuk mapping sebenarnya, untuk melihat dan untuk melihat partisipasi mereka juga. Kita pengen lihat sampai seberapa jomplang sih ininya gap-nya ini, perbedaannya gitu kan. Jadi dari situ bisa kelihatan. Jadi pengurus pusat bisa membuat program gitu. Gimana nih ada daerah-daerah yang memerlukan perhatian lebih gitu kan untuk penyeraman gerak dan lain-lain. Ya, dengan pengiriman video tersebut ini kayaknya itu semakin mempermudah kita untuk melihat mappingnya tanpa pengurus pusat untuk datang ke sana. Dengan video-video tersebut bisa katakan, oh oke, dari Papua mereka cuma bisa senam, mereka cuma bisa Solo 1, tapi Solo selebihnya nggak ada gitu kan. Jadi dari situ bisa ada kelihatan. Jadi mohon kalau untuk saran saya untuk penyelenggaraan festival ini, oke, kita jangan membuat banyak batasan-batasan dahulu. Kita biarkan mereka berpartisipasi, berkreasi dengan apa yang mereka punya dan apa yang mereka the best at. Katakanlah di Sulawesi atau di Filipina tadi, bahwa mereka the best at-nya di senam, karena mereka baru bisa belajar senam, atau mungkin di jurus sikap. This is mereka the best at-nya gitu kan. Nanti kemudian biar panitia yang memilah-milah sendiri gitu kan, membuat kategori sendiri. Jadi daripada kita membuat kategori ini sekarang, hingga menyulitkan, misalnya mereka cuma bisa 6 jurus, tapi karena dibilang harus solo dan sebagainya, mereka jadi mundur. Jadi saya mohon maaf gitu kan, ini cuma sekedar saran saya gitu kan, supaya
partisipasinya bisa breadth, bisa melebar, bisa lebih banyak. Kemudian juga kita bisa mapping sampai sejauh mana yang dibutuhkan oleh mereka. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung aja Pak Ketua disimpulkan dari masukan-masukan tadi hampir sama ya kayaknya. Baik. Terima kasih kepada Dewan Guru, para senior, para pelatih, serta rekan-rekan sekalian, bahwa malam hari ini saya sudah bisa menyimpulkan bahwa kegiatan festival ini saya akan mewadahi, akan mewadahi dari pengurus pusat selaku ketua panitia, saya selaku Sekum dan sekaligus ketua panitia. Yang pertama, saya nomor tunggal, yaitu solo spell. Pertama, yang kedua beregu senam jurus, jadi dua-duanya ini orsinil. Yang ketiga beregu berkreasi dengan musik, gerakannya tetap menggunakan jurus KPS Nusantara. Jadi 3 nomor saya wadahi. 3 nomor saya wadahi semuanya. Kalau umpamanya, ini umpamanya ya, Depok hanya bisa mengirim tunggal saja, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Norwegia bisanya senam jurus saja juga boleh. Atau mau 3-3-nya juga boleh. Atau mau mengirim dari 3 nomor itu 3-3-nya rangkap 3 juga boleh. Jadi kita beri keleluasaan semuanya. Saya tidak membatasi, Dengan sekalian saya putuskan dengan indeks untuk event pertama ini. Jadi untuk beregu yang kreasi juara 1 2,5 juta. Juara 2 2 juta. Juara 3 1 juta. Senam jurus juara 1 2,5 juta. Juara 2 2 juta. Juara 3 1 juta. Untuk solo spell juara 1 2 juta. Juara 2 1,5 juta. Juara 3 1 juta. Kira-kira ada masukan kurang besar atau gimana nih? Ada. Mantap Mas, mantap Mas, setuju udah. Mantap. Ini untuk saya untuk mancing ya, supaya berkreasi yang baik, berkreasi yang baik. Nanti untuk panitia kami siapkan juga di Lamando, kami siapkan konsumsi dan sebagainya, kami siapkan untuk penilaian, Jadi nggak usah khawatir, untuk panitia kami fasilitasi semuanya. Jadi waktu makan ya kita siapkan makan. Kopi, snack kami siapkan. Jadi untuk bekerja, untuk menilai, kami siapkan semua. Termasuk nanti di belakangnya ada baliho. Kita buatkan baliho. Supaya para juri itu melihat kalau secara langsung, audiennya seperti ini bisa dilihat dengan baik. Jadi secara finansial, pusat tidak ada masalah untuk memfasilitasi ini. Saya dengan kegiatan ini 3 nomor ini saya tampung semuanya, saya tampung semuanya, tunggal, beregu, senam jurus, beregu berkreasi, jurus KPS Nusantara dengan musik. Jadi semuanya saya wadahi. Mampunya cuma 1 ya tidak ada masalah, Mampunya 2 alhamdulillah. Mampunya 3 syukur alhamdulillah. Bersyukurilah. Nah, itu ya. Jadi semua. Kalau umpamanya Ranting Padepokan mau ngirim 5 video, boleh diterima. Jadi nggak ada batasan. Nah, ini yang kami harapkan supaya apa? Betul-betul jurus baku KPS Nusantara ini dikuasai seluruh anggota, baik pelatih, baik para anggota di lapangan langsung, tersosialisasi dengan baik jurus bakunya. Nah, berkreasilah dengan baik dengan musik-musik dengan daerahnya, dengan musik daerahnya boleh ditampilkan, dengan kreasi pakai aksesoris
Boleh. Jadi hadiah setuju ya ini ya, bisa untuk memacu lah. Oke. Setuju. Setuju ya. Mantap, Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Ada tambahan Mas Nardi, izin. Apa itu? Apa itu Mas? Silakan. Ya. Jadi selain tadi uang pembinaan, Ya. panitia pusat juga menyiapkan piagam. Jadi seluruh peserta yang ikut terlibat dalam kegiatan festival itu akan mendapatkan sertifikat atau piagam penghargaan bahwa dia sebagai peserta. Itu aja Mas tambahannya Mas. Baik, terima kasih. Jadi piagam kami siapkan ya. Kalau mau bagus sekali, kalau ada yang juara umum umpamanya, juara umum ya kita siapkan juga. Tapi saya masih sedang kita rumuskan apakah perlu atau tidak. Kalau bisa membuat piala yang antik, monggo silakan kreasi, sampaikan ke saya dengan budget berapa. Kalau ini enggak apa-apa, supaya apa? Ini tapi bisa dipelihara, dalam hal ini dirawat kalau mau dibuatkan. Karena event ini kami harap tidak hanya satu kali. Kami berharap event ini berkelanjutan, bisa mengena ke sasaran bawah, baik jurus dasar, gerak dasar, tersosiali dengan baik, endingnya bisa ke prestasi, bisa ke jurus baku KPS Nusantara untuk mengikuti giat Kormi dan giat IPSI. Dua-duanya berseirama, tapi dasar KPS Nusantara itu betul-betul harus dijiwai oleh setiap anggota. Jangan sampai hanya bisa fighter tapi jurusnya lupa. Nah, gitu. Dua-duanya kuasai. Jurus baku ini adalah modal setiap anggota, setiap pelatih untuk memberikan pembelajaran kepada anak didiknya, pada anak asuhnya. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Kira-kira apa? Halo? Ya, gimana Pak? Saya Mas. Oke. Mengenai piagam yang disampaikan Mas Udung tadi, itu sangat penting Mas. Kalau apakah nanti ada ini juga ya Mas, ada keterikatan dengan Kemenpora ya Mas ya? Karena ini bisa digunakan juga oleh para peserta sebagai jalur japres Mas untuk sekolahnya mereka Mas. Ini sangat membantu sekali. Alhamdulillah kalau itu memang ada, itu sangat bermanfaat sekali untuk para peserta gitu loh Mas. Jadi sekarang itu banyak kegiatan-kegiatan kejuaraan yang sifatnya pemasalan ya, jadi bukan pure prestasi tapi pemasalan, tapi mereka ada sertifikat yang dapat digunakan oleh pesertanya sebagai jalur japres untuk masuk ke sekolah yang ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Makanya itu sering diburu itu. Jadi kalau kalau kejuaraan ini bisa berkolaborasi dengan, tapi kan Kormin kan di bawah Kemenpora juga kan ya, maksudnya logo-logo Kemenpora itu juga harus ada di piagam tersebut gitu loh Mas Nadi. Jadi nanti bisa digunakan juga untuk anaknya karena sangat penting sekali. Masuk sekarang itu agak repot tuh tapi kalau punya japres itu bisa langsung jalan tol tuh. Alhamdulillah. Jadi kegiatan kita melatih pencaksilat itu juga membawa manfaat lain selain menyehatkan, juga melestarikan budaya bangsa, tapi juga membantu anak-anak kita untuk bisa melanjutkan pendidikan mereka dengan lebih mudah melalui jalur prestasi. Kemudian kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Mas Nadi mengenai jurus, langsung dijawab aja ya Mas Nadi ya nanti ya. 6 jurus yang bergu itu maksimal berapa orang Mas? Jadi maksimal 5 orang. Oke, itu posisinya harus satu formasi aja atau boleh berpindah-pindah formasi? Misalnya silakan ya. Ya, ada ya sedikit diagonal umpamanya gitu ya. Bentuk diagonal, bisa banjar, bisa horizontal. Nah, itu variatif dalam arti yang penting jurus yang dinilai itu jurusnya, ya, jurus bakunya, bukan perpindahannya. Ya, karena saya ini orisinil. Jadi saya tidak melihat kembangannya, tapi yang saya lihat adalah jurus bakunya. Gerakannya benar, formasi boleh ya Mas? Kudanya benar, ya. Berpindah formasi boleh ya? Boleh, tapi yang jelas umpama senam jurus 1 mau 1 2 horizontal, umpama harus 3 4 diagonal, 5 6 mau berbuat lurus boleh, tapi yang dinilai perpindahannya tidak dinilai, tapi yang dinilai adalah
jurusnya. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi jurus bakunya kan bisa sasarannya lurus, umpama sesuai pukulan, kuda-kudanya benar, arahnya benar, penjiwaannya bagus mungkin dari ininya. Itu yang kami nilai. Nanti Clear. dari panitia ya. Ya, clear ya itu ya. Ya, clear. Silakan. Kemudian baik. yang beregu bebasnya bersumber dari teknik Nusantara, meliputi misalnya 3 pasang, senam jurus sampai solo spell, itu aja ya Mas ya. Ya, Jadi bebas. betul. Maksimal tampilan berapa Mas? Maksimal jumlahnya orang 7 ya. 7 ya. 7. Ya, 7 lah. Lamanya minimal 3, maksimum 7. Ya, minimal 3, maksimal 7 ya. Ya, semuanya itu gitu ya. Yang tadi 3, yang pertama itu senam jurus minimal 3, maksimal 5. 5, oke. Ya, senam jurus. Sedangkan untuk variasi minimal 3. Minimal 3, maksimal 7. Nah, jadi kalau anggotanya banyak, bisa aja mau ngirim 2 regu, boleh, nggak ada yang larang. Waktunya berapa menit Mas? Paling lama? Ada paling dikit, paling lama atau enggak? Atau biarin aja? Waktu tidak kita ukur. Ya, Oke. waktu tidak kita ukur. Nggak ada panduan. Yang saya panduan itu adalah gerakannya. Nah, itu ya, gerakannya. Mas, usul Mas. Gimana Mas? Yuk, silakan Mas. Kalau yang bebas Mas, harus ada waktunya Mas. Kalau kan bebas, bisa panjang tuh Mas. Oh. Yang bebas yang pakai musik itu loh. Oh, oke, musik. Kalau Ya, 3 menit kelamaan nggak? Enggak, cukup kok. 5 menit Cukup aja, ya? Mas. Ya? Maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit. Minimal 3. Ya boleh, gitu aja. Nanti jurinya kelelahan nggak kira-kira? Enggak ya? apa-apa. Enggak apa-apa. Aman ya? Siap, Oke. siap. Ya, Yang kita penting putuskan ya. cukup. Ya, oke. Kopi sama snacknya cukup, yang penting. 3 sampai Mas 5 usul menit Mas, ya. Mas Nardi, usul Ya. saya Mas Nardi, Ya. mohon maaf. Ya. Khususnya buat teman-teman yang berada di luar Jawa yang belum hafal di jurus, silakan bisa lihat di jurus-jurus KPS Tentara, baik jurus senam, jurus tunggal, 1, 2, 3 di YouTube banyak sekali. Jadi bisa dipelajari, kemudian nanti tinggal di koreografikan aja semua, khususnya buat teman-teman yang di luar Jawa. Jadi jangan mikir bagaimana saya nggak dapat jurus, saya nggak bisa dapat. Banyak sekali jurus-jurus KPS Tentara yang sudah disebar di YouTube. Jadi mari ini kita sama-sama kita sukseskan ini. Caranya bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin supaya ini bisa sukses. Itu loh. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang jurus itu. Sudah banyak sekali jurus YouTube. Mas Otot banyak sekali mengeluarkan jurus YouTube tentang jurus senam sampai 12, jurus tunggal 1, 2, 3 itu banyak sekali. Jurus senjata macam-macam itu banyak sekali. Jadi teman-teman yang khususnya di luar ya, jadi jangan khawatir. Silakan tinggal di bagaimana mengkolaborasinya, mengkoreografisikan itu dengan baik, dikombin dengan musik. Gitu Mas, itu aja usulan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin Mas, tambahan Ya. Mas. Apa Pak Taudung? Silakan. Jadi Mas Kokot, memang itu salah satu tujuan kita juga mengeluarkan sertifikat. Karena kalau uang pembinaan itu kan bisa habis, Mas. Betul, Tapi Mas, kalau setuju. namanya Setuju. selembar sertifikat itu bisa Betul, dibawa Mas, seumur betul, hidup, Mas. betul. Dan itu bisa dimanfaatkan, Mas. Tapi yang nggak bisa ke BRI, Mas, itu nggak bisa dipakai buat BRI. Bisa kalau pakai nama Mas Tutuk aman lah, bisa itu. Siap. Jadi memang tujuannya itu, Mas. Jadi buat adik-adik kita yang ikut serta, dia ikut berpartisipasi, kita berikan sertifikat, nah itu bisa dimanfaatkan untuk di sekolah. Memang sekolah perlu yang seperti itu. Ya. Terus yang berikutnya, bagi teman-teman wilayah tuh jangan ketergantungan atau jangan terpaku kepada yang tadi sudah disampaikan jurus dan segala macam. Prinsipnya yang pertama adalah keikutsertaan. Ya, betul, setuju banget. Harus sukses Keikutsertaan dari ini. wilayah. Jadi wilayah tuh jangan gugup duluan. Waduh, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Nggak usah. Yang penting niat ikut meramaikan kegiatan kita ini. Betul. Ya, Setuju. jadi jangan langsung berprinsip, wah nanti kalau saya ikut saya nggak dapat juara, nggak dapat ini, nggak apa-apa. Yang penting dapat sertifikat, Mas. Siap. Yang dipentingkan tuh sertifikatnya buat adik-adik kita yang ikut serta tampil di kegiatan ini. Jadi nggak usah tergantung, wah saya nggak punya ini, wah saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Ikut aja dulu, Mas. Ikut mau dalam video itu hanya cuma hormat perguruan saja, asal itu sempurna, pasti ada penilaiannya. Jadi buat teman-teman yang paling pokok dan yang paling penting adalah
keikutsertaan di dalam kegiatan ini untuk meramaikan supaya kegiatan ini sukses. Itu saja, Mas. Terima kasih. Setuju, sangat setuju. Mohon izin nambah. Mas Nardi? Ya, gimana Pak? Silakan Mas. Ya, ya Mas, nyambut dari Kang Udung tadi di Jawa Tengah yang kemarin intern jurus sudah kami juga buat sertifikat Mas. Ini, ini tingkat kabupaten. Ini sangat antusias untuk anak-anak SD dan SMP. Ini ya. Kemudian yang kedua kejelasan untuk yang jurus tunggal 1 atau satu dan solo 2. Ini apakah jadi satu atau sendiri-sendiri? Kalau jadi satu mungkin penilaiannya yang agak susah ya, karena jumlahnya kan berbeda kan. Tapi kalau 2 berarti ada kategori lain itu. Mohon dirumuskan. Terima kasih Pak Nardi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi mungkin ada tambahan lagi biar sebelum satu lagi Mas. Kalau Ya tentang logo itu Mas, logo Kemenpora. Kalau Kormi kan sudah ada Pak Hayono nih, sudah pasti insya Allah mengizinkan logo Korminya sudah bisa dipasangkan. Tinggal logo Kemenporanya itu kita perlu agak sedikit sedikit gitu loh. Jadi biar lebih syukur-syukur bisa dapat kerjasama sebentar dengan Kemenpora, bisa dapat bantuan juga gitu Mas. Sekali itu aja Mas. Baik. Yang lainnya Pak Ruslan, tadi solo 1 sama 2 gimana? Ya, makasih. Untuk solo spare kita tawarkan saja 1 dan 2. Silakan masing-masing milih saja. Masing-masing mana kemampuannya. Kalau dia mampu jurus spare 2 ya nggak apa-apa. Iya. Syukur-syukur masing-masing ya peranting bisa dua-duanya ditampilkan. Dan juga kita dipisahkan aja. Nah, tinggal pilihan aja pilihan. Baik. Betul. Ya, udah ya, kita buat kesimpulan ya. Siap Mas. Mana? Kan tadi mungkin usul. Ya gimana? Ya, tadi alangkah baiknya kalau selain yang juara dapat uang pembinaan, tapi yang ikut peserta meskipun jumlahnya dikit juga bisa dapat Mas. Bisa 100.000 atau 150.000 gitu Mas. Untuk semangat Mas. Habis dari PON nih, saya minta ini dari PON. Saya dukung. Jadi ya meskipun jumlahnya nggak seberapa gitu ya, tapi kan aku semangat gitu. Terima kasih. Baik, saya putuskan ya. Saya buat kesimpulan. Baik, saudara-saudara yang saya hormati, para Dewan Guru, mohon izin Bapak Ayono Isman, Ketua Korminas dan Pembina KPSN, para senior, syukur alhamdulillah bahwa malam hari ini saya sudah bisa memutuskan dan mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Festival KPS Nusantara dimulai hari ini. Mulai hari ini, terhitung hari ini, dan dikirim ke panitia, bisa melalui email, bisa melalui WA, bisa melalui flash disk. Ya, nanti kirim ke bidang juri, dalam hal ini Bapak Ruslan beserta teman-teman, maksimal tanggal 7 Januari. Maksimal tanggal 7 Januari. Sudah terkumpul di panitia. Maksimal 7 Januari. Mohon dicatat maksimal, sehingga waktu ini masih panjang, November, Desember, 2 bulan masih bisa untuk berkarya mematangkan adik-adik untuk ikut bergiat tersebut. Maksimal tanggal 7 Januari. Dengan kriteria yang dilombakan. Yang pertama adalah solo spell. Bisa milih solo spell 1 atau 2, atau mau ngirim dua-duanya juga boleh. Dengan hadiah juara 1 2,5 juta, juara 2 2 juta, juara 3 1 juta. Plus sertifikat. Tadi sudah ada masukan,
sertifikatnya yang jelas tanda tangan Ketua Umum KPS Nusantara, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Rusmanadi, ada logo Korminas. Untuk Menpora, mohon nanti orang yang Menpora bisa memfasilitasi Bapak Kotot tentunya yang berkecimpung di selaku anggota karyawan juga di Menpora. Aku fungsional pelatih Mas Raiso. Ya, bisa memfasilitasi ini untuk supaya bisa digunakan untuk jalur prestasi tadi. Ya, saya juga akan komunikasi ya bagian. Nyuwun sewu Pak Nardi. Siapa Pak? Iya, jadi kalau sudah ada logonya Kormi Nasional, itu otomatis melekat logonya Kemenpora. Monggo jadinya. Oh, siap, makasih. Jadi sudah ada keputusan oleh Nusantara dilaporkan kepada Kemenpora. Siap, mantap. Nah, siap Bapak, siap. Terima kasih sudah ada jawaban Pak Kotot ya dan rekan-rekan semua. Jadi ada 3 logo yang tertera di sertifikat tersebut, yaitu KPSN, 2 Korminas, 3 Kemenpora. Mudah-mudahan bisa terregistrasi dengan baik. Itu. Yang kedua, untuk kategori senam jurus. Ya, senam jurus yang kita nilai itu adalah gerakan original. Ya, mau membuat variasi, mau menghadap kanan kiri, belok kanan belok kiri boleh, silahkan. Tapi yang kita nilai adalah gerakan orisinilnya KPS Nusantara. Dengan indeks hadiah sama seperti juara 1. Oh tadi ini ya untuk ulangi ya, tadi juara 1 untuk ini ya. Tunggal tadi ya, solo ya. Ulangi tadi 2, 1,5, 1 juta. Sedang untuk bergu lebih besar. 2,5, 2 juta, 1 juta. Ya. Jadi untuk senam jurus gerakannya orisinil KPS Nusantara. Sedangkan kategori ketiga adalah seni jurus KPS Nusantara. Mau pakai sikap pasang, mau pakai apapun gerakannya dari KPS Nusantara, diiringi dengan musik. Mau mengenakan aksesoris, pakaian, boleh. Ya, boleh. Jadi indeks hadiahnya sama dengan yang bergu. Syukur-syukur nanti saya bisa menghadap si A, si B, bisa ditambahi, itu di luar dugaan. Ya, di luar dugaan. Syukur-syukur. Jadi itu yang sementara bisa dapat dari apa yang kita rumuskan hari ini. Mohon sekali lagi kami mohon kepada para ketua Pengda, ketua Pengcap, ketua ranting, para pelatih agar bisa belajar jurus ini. Kalau tidak ada, lihat di YouTube ya, gerakan di KPS Nusantara itu banyak sekali gerak dasar, bisa menyikapi. Dan di Pengda saya selaku Sekum dan KPS dan ketua panitia mewajibkan untuk ikut serta. Jadi kami wajibkan ya untuk ikut mensukseskan acara ini agar acara ini lancar dengan baik. Ke depan inovatif apa yang akan kita lakukan, kita rumuskan selanjutnya. Jadi acara pertama ini kita sukseskan. Tambahan selesai acara ini, saya sudah akan menyiapkan untuk Munas, khusus untuk Munas KPS Nusantara, apakah dengan jalur link dari materi Sekum sudah siap. Kemarin saya sudah laporan ke Ketua Umum, kami jadi bahan-bahan untuk kegiatan Munas sudah siap semua di saya. Tinggal kami gandakan kesiapan, mumpung ada para ketua Pengda, untuk langkah selanjutnya bagaimana. Nah, tentunya ini nanti para Dewan Guru yang berkomunikatif, baik itu ketua harian, ketua Dewan Guru,
para senior, monggo memberikan masukan, saran untuk kegiatan Munas tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kesimpulan Zoom malam hari ini, agar mari kita bergiat dan kita sukseskan keikutsertaan kita pada acara Purnas 6 di Palembang, agar KPI Nusantara betul-betul bisa memberikan antusias kepada audiens, para penonton, bahwa inilah KPI Nusantara bisa menyajikan tampilan-tampilan yang begitu indah di masyarakat, khususnya di masyarakat Palembang. Mohon kepada Pak Din di Bengkulu bisa mengerahkan personil dengan baik ke sana, karena kita jalan darat juga dekat, ya. Siap. Mohon bantuannya. Siap Pak Yudin ya. Siap. Mohon para ketua di cabang-cabang digerakkan semua, kita bisa memfasilitasi di Palembang, Pak Din ya. Siap. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, termasuk orang di DKI, mungkin karena ini tidak hanya Pemda provinsi, tapi bisa kota. Jadi pelaksanaan koordinasi ini kota, ya baik. Kabupaten kota. Jadi bisa mengirim kita lebih banyak. Contoh mau Kepulauan Seribu mengirim sendiri bisa. Karena sekarang ini KPI Nusantara sudah mau buka di Kepulauan Seribu. Kemarin saya sudah audien dengan Bapak Wali Kota, dengan Bapak Wali Kota dan para Ketua Kormi Kepulauan Seribu siap menerima Bupati, dan Pak Bupati. memfasilitasi. Pak Bupati, betul Pak. Siap, salah. Wakil Bupati sudah menerima, baik itu nanti kapalnya ke sana sudah difasilitasi semua. Ini merupakan anugerah dari kepengurusan DKI untuk bergiat. Dengan adanya wadah Kormi ini kita bisa masuk ke seluruh lini. Alhamdulillah. Dan ini berkat dibantu juga oleh fasilitas ini oleh dari Bu Sri ya, dari Dispora. Kalau mau KPI Nusantara membuka di Kota Madia perlu gor atau apa, komunikasikan. Beliau akan membantu. Ya, akan membantu KPI Nusantara di DKI. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan hasil kesimpulan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bersyukur, kita sukseskan acara ini dengan baik. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Pak Nardi, saya boleh tanya, Pak? Ya, siapa Pak? Iya, ini kan COVID ternyata bisa dilawan dengan kekuatan imun tubuh. Dan salah satunya imun itu dihasilkan melalui tenaga dalam. Apakah di Nusantara itu ada ilmu tenaga dalam? Bidang teknik sebetulnya dengan melalui latihan, Bapak. Melalui latihan yang rutin, maka tenaga itu sebetulnya terolah dengan baik melalui saluran napasan dengan kekuatan tubuh yang ada, maka akan meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan adanya daya tahan tubuh itu. Oh, jadi tidak ada khusus melalui senam melalui kekuatan pernapasan, tidak ada ya ilmunya? Tidak kita latih, Bapak. Oh, oke. Siap, tidak kita latih. Baik, siap. Jadi dari latihan jurus Nusantara dengan sendirinya akan terbentuk kekuatan dari dalam untuk memperkuat imun tubuh, begitu ya kira-kira ya? Betul, Pak. Ya, betul, Bapak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Siap, Bapak. Pak Adi, ini ada dua. Nah, yang pertama terkait dengan pemain atau atlet. Bolehkah itu double? Misalnya kalau di daerah itu sudah mengeluarkan yang seni, itu kan otomatis bisa yang bawahnya bisa. Yang bisa. Ini kalau boleh paling tidak punya semua. Itu yang pertama. Jadi bolehkah untuk pemainnya itu double? Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini eventnya nasional, terkait dengan apa yang Mas Koto tadi, itu untuk sertifikat itu ditambah, tidak hanya juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, atau mungkin harapan 3. Ini sangat berguna meskipun harapan, karena sikap pemain nasional ya, tingkat nasional. Dan yang ketiga terkait dengan sampaikan Pak Yono Isman tadi, dulu pernah waktu mohon maaf Pak Adi itu memberikan
asga, nafas 4. Kemudian ada moving meditasi. Nah, ini sedang kami praktekkan untuk penerapan jadi jurus 6 itu menggunakan nafas 2 ya. Kalau kita pas siaga itu pakai nafas 3. Ini yang disampaikan Mas Hadi juga terkait dengan kalau kita serang, kalau kita melakukan didasari nafas tadi itu bisa menimbulkan tenaga dalam. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi dengan yang pertama untuk pemain double ya, double mungkin dari Solo, habis Solo harus main di Bergu. Saya kira tidak masalah juga ya, kita tidak ada masalah dengan keterbatasan yang ada, jadi kita tidak membatasi, silakan ya, nggak ada masalah, boleh saja. Yang kedua berkaitan tentang sertifikat tadi harapan ya, harapan 1, 2, 3, ya udahlah saya tambah uang lah kalau gitu. Jadi harapan 1 saya kasih 300, harapan 2 200, harapan 3 100. Kalau Gotot yang mau ngasih saya boleh itu nambahin lagi harapan. Ya, itu ya harapan. Jadi saya tambahin semua. Ada harapan semuanya. Ya, tambah itu dengan indeks segitulah, nggak apa-apa. Wes. Jadi saya mungkin itu saya kira ya cukup nih ya. Baik, saya kira cukup dari saya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Nanti yang juara langsung kirim rekening saya, langsung saya transfer. Mungkin itu. Jadi itu Mas Aldi izin dikit aja lagi. Karena penting berkaitan tadi. Ini berarti festival tidak ada batasan umur ya. Mau nanti yang remaja mau yang tua enggak masalah ya. Bebas. Kemudian ikut. Aku ikut. Ikut kalau yang juara nanti. Boleh, aku boleh ikut ya. Boleh. Ikut. Malam Mantap. Yang penting ikut serta. Nanti khusus Nanti nanti ini ya. Perhatian. Kesimpulannya dituliskan ya. Ya. Mengenai musik itu ditegaskan Mas Nadi, musik tradisional Nusantara gitu ya Mas ya. Atau boleh musik modern yang pacep-pacep. Ya daerah lah. Ya berarti lebih baik musik musik tradisional daerah. Ya oke. Ya, jadi di daerah kita tampilkan musik daerah ya. Itu tolong nanti kalau mau festival lagi khusus sabuk merah ke atas, sabuk tinggi kan yang narik. Yang narik kan pusat, wajib kan. Wajib merah sama singa. Ya. Merah, jingga, kuning wajib tampil. Penilainya Dewan Guru. Ya, berarti Pak Sekum ikut juga dong. Wajib, saya kan di video sudah ada itu di YouTube. Baik itu saja ya. Saya kira terima kasih dari saya selaku. Masih ada tuh Mas. Ya, Mas Edi, silakan Mas Edi. Mohon Mas Nardi itu kesimpulan akhir dari rapat kita ini bisa dituliskan terus di-share di grup. Jadi saya bisa juga menjelaskan ke anak-anak di Pemda Aceh Tamiang, Aceh. Siap. Baik. Pak Edi, apa kabar Pak Edi? Baik Mas Udung, aman. Kita ketemu di mana waktu itu ya? Di pesawat. Iya. Oh, Mas Isman. Ya. Kopinya di Aceh Sulawesi nih. ya. Iya betul. Kopi Aceh nih. Salam perbulan Bang Edi. Iya, tadi saya ketemu juga sama Maimun tuh. Kebetulan tadi kita ada pertandingan tryout. Itu lagi sakit itu, kakinya asam urat dioperasi. Dari salam Bang Edi, Maimun. Aceh Utara. Salam Bang Edi, orang Aceh. Iya. Iya, salam tuh Maimun. Lama saya ketemu beliau. Siapa yang langsung? Mungkin saya itu ya, nanti akan lanjut, tulis Mas Edi ya. Baik, akan kami tulis di grup, akan kami share besok ya, mungkin hasilnya ya kami ketik. Oke. Ya, jadi Oke, Mas Adi, makasih. Baik ya, nanti akan kami share hasil dari malam hari ini, Zoom hari ini, dan telah menghasilkan beberapa item yang bisa dilaksanakan. Terhitung mulai hari ini sudah kita buka untuk bisa mengumpulkan video sampai dengan maksimal tanggal 7 Januari. Maksimal tanggal 7 Insya Allah Januari. Aceh akan berpartisipasi untuk acara ini supaya sukses. Amin, Walaupun kami mungkin ada kekurangan-kekurangan, yang banyak sekali kekurangan barangkali untuk soal spell atau jurus-jurus dari KPSN yang belum kita hafal.
Dan kita lagi coba buka YouTube-nya Mas Oot dan beberapa YouTube-nya Mas Hendro untuk banyak Mas, jadi banyak referensi. sekali. Ya. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mbak Sulis selaku hostnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu buat kita sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih para senior, Dewan Guru, dan Pembina. Untuk hasil Zoom hari ini nanti insya Allah akan direkap hasilnya dalam bentuk tertulis, dan kebetulan nih direkam, saya akan buatkan link YouTube-nya dan akan di-share ke grup ya. Jadi teman-teman yang tadi keluar terus masuk atau nggak sempat ngikutin full bisa nyimak lagi dari awal sampai akhir seperti itu. Berarti Begitu. Mbak Sulis ya yang nulis ya, Mbak Sulis ya selaku sekretaris ya. Tolong Oke, ditulis ya siap, tadi. insya Allah. Ya, nanti di-share ya di Ya, grup. siap. Makasih, thank you. Baik, untuk bahan juga sebenarnya kemarin dari Gatot ya, Gatot juga udah share ke grup pusat. Jadi untuk yang solo spell 1, senam jurus, solo spell 2 tuh sudah ada semua. Yang di Bogor itu penyeragaman gerak sudah lengkap sebenarnya, nggak usah nyari-nyari di YouTube juga ada. Google Drive-nya juga sudah lengkap. Jadi insya Allah besok di share-nya berarti saya punya PR untuk notulensinya, simpulannya, link-nya, dan saya share ulang untuk yang bahannya ya, berarti seperti itu. Baik, sebelum ditutup mungkin kita, saya minta waktunya untuk buka kamera, kita foto bersama dulu. Ini jarang-jarang kumpul agak banyak nih, walaupun sudah malam masih semangat semuanya. Semangat, tetap semangat. Coba dibuka kameranya, Pak Uduk belum, Mas Andi ketutup lagi nih. Mbak Wartini, Andi. Oh, satu mana? Sebentar, saya set dulu. Pakai topi Pak Kotot. Pakai topi ya. Wait. Wis. Mas Andi, bawa Wis, Gia, mantap nih. apa kabar? Siap. Alhamdulillah baik-baik Mas Yono. Satu lagi, ini siapa ya? Mbak Wartini Azam belum dibuka kameranya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Slide 2-nya mana ya? Slide 2-nya kemana hilang? Baik. Sebentar. Wah, puput Oke. Mas, puput. Wah, kok hilang slide 2-nya? Ya, tadi. Wait. Artinya suruh keluar tuh. Nah. Oke. Kayaknya yang kerekam cuma 1 doang. Baik. Ulangi nih. Udah. Ini cuma ada satu yang nggak lengkap, nggak apa-apa nih, nggak buka nih. Nggak apa-apa. Mbak Wartini nggak apa-apa. Oh, ternyata cuma 1 doang slide-nya. kali itu. Oke deh, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Baik, Mbak Sulis. semoga festival KPSN pertama ini nanti akan berjalan dengan lancar. Amin. Kita tutup semua dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil. Terima kasih. Pak Sunardi jangan lupa kontak sama ini ya, sama Duta Besar Samuel Samson. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Pak Ayono, sehat-sehat selalu Pak Ayono. Assalamualaikum Pak Ayono. Terima kasih Bapak semuanya. Thank you semuanya. Kesehatan. semuanya. Yes, ya. Terima kasih. Mohon izin live. Ya. Bang Edi, saya ngopi terus nih Bang Edi, kopinya Bang Edi mantap. Kopi Waduh. nih. Waduh. Mantap. Mohon izin semuanya. Siap. Izin dulu semuanya. Assalamualaikum. Ya, Mas Awad. Ya, Kak Isam nggak ada. Pak Darwis nggak ada, ngilang fotonya tuh, cuma nyimak doang. Ya, oke, silakan. Mantap Terima Mas kasih. Afni. Ya, siap. Mantap. Fotonya nggak mau kelihatan. Mantap. Kotot ngajuin anggaran terus saya Kotot. Bisa Putra, terima kasih. Mbak dari Kabupaten Wajo, terima kasih. Mas Ruli apa kabar? Sehat terus Ruli. Lama kita nggak bahas Ruli. Ya. Mas Ariana, terima kasih semua. Iya. Kasih Mas Riwidodo, Pak Guru, Pak Ajis,